taunya ya kenal dia itu karena dia, apa ya, jadi arsitek rumahnya ini Atta Halilintar nggak sih Ya, kalau nggak ya benar, salah? Oke guys, balik lagi bersama aku Mita di channel Brick Studio di sesi Bisi Basi, bincang santai bahas arsitektur. Dan kali ini kita kedatangan dosen yang cantik dan muda nih. Please welcome Ibu, Halo perkenalkan Mita. dulu. Halo semuanya, nama saya Adisti Safrilia yang biasanya dipanggil Ibu Disti. Biasanya panggilannya itu ya, Iya, Bu Bu Disti. Disti. Ya, fakultas yang pasti Fakultas Teknik, Prodi Arsitektur. Mhm. Dan kesibukan saat ini apa ya, Mit ya? Mungkin jadi yang utama ya, Iya. jadi dosen pembimbing lapangan, mahasiswa magang di studio podcast. Mhm. Dan yang pasti juga ngajar di apa ya, mata kuliah studio perancangan Mhm. arsitektur 2, ada tekbang juga, teknologi Mhm. bangunan dan beberapa mata kuliah yang lain. Sibuk banget ya Bu ya. Ya lumayan. Ya, Heeh. Kan tadi sempat dibahas Ibu ini adalah pembina lapangan di Brick Studio gitu. Ini awal mulanya itu kayak gimana? Tercetus ide mau buat Brick Studio ini gimana gitu? ya. Sebenarnya kita, awalnya juga nggak tahu ya tiba-tiba namanya jadi Brick Studio gitu, Nah nggak ada iya. pikiran juga. Jadi, waktu itu saya waktu, jadi dosen di sini kan 2018 akhir mungkin ya. Mhm. Nah, di 2019 saya itu tuh 2019 waktu itu saya punya ide nih gitu. Mhm. Sekarang kan, dunia digital juga semakin berkembang, ya terus, podcast ada di mana-mana, mulai Mhm. podcastnya Dedi, Iya. podcast artis-artis itu mulai Mhm. berkembang. Kok, saya juga kepikiran kenapa kok arsitektur ini juga nggak punya apa, punya podcast juga nih. Nah, Mhm. kenapa? Podcast itu sendiri juga kan untuk media yang, apa ya, bisa didengarkan di mana-mana, otomatis Mhm. mahasiswa juga pasti nontonnya YouTube, Iya. Instagram, TikTok, nah kayak gitu kan pasti dunia Mhm. berkembang juga, gitu. Tapi ya balik lagi, untuk membuat studio podcast itu kan nggak biaya juga nggak Nggak murah. heeh, Heeh. pasti, mahal ya, gitu. Mhm. Dan waktu itu begitu masuk di 2020, 2021 ada pandemi. Nah, Mhm. jadi mahasiswa juga diliburkan, dosen-dosen juga pada WFH di rumah. Dan lebih ini lebih tertarik lagi sih, kenapa, harusnya ada YouTube atau ada podcast yang bisa menjadi tempat, sebagai dosen-dosen untuk membuat materi kuliah, gitu. Mhm. Jadi mahasiswa itu kalau nggak sempet Zoom, jadi Iya. bisa diulang nih, jadi bisa putar-putar Zoom YouTube, Mhm. putar-putar Mhm. YouTube nih. Jadi kan kalau misalnya lagi, ada tugas tekbang atau tugas Mhm. SPA, materinya bisa di-download atau bisa lihat di YouTube. Nah, kayak Mhm. gitu kan lebih mudah, Iya. gitu. Cuman balik lagi, nggak ada dana gitu kan, karena kita tahu sendiri bikin studio itu juga biayanya cukup mahal, Mahal, seperti iya. itu. Jadi idenya itu karena keresahan ya waktu pandemi ya, Bu, ya? Betul. Heeh. Oke, jadi kan, ini nanti kita bahas lebih lanjut gitu, lebih Mhm. dalam soal, eee, awal mulanya studio ini gitu. Tapi untuk teman-teman pertama-pertama nih, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, terus share ke semua sosial media yang kamu punya. Habis itu nanti kita balik lagi buat ngobrol panjang ke Bu Adisti, oke? Oke, Bu, tadi kan sempat ngebahas kalau misalnya Brick Studio apa, kalau kita nyebutnya di sini kan kita Pas, jadi Brick waktu Studio itu lab bilangnya podcast ya, Lab Podcast lab ya. Oke, podcast, Lab Podcast ini kan awalnya masuk ke program PKKM gitu ya loh. betul. Di, awal prosesnya gitu bisa masuk ke PKKM ini gimana, Bu? Jadi waktu itu kami dapat apa, informasi nih tentang Mhm. pembukaan, program PKKM itu tadi dari Mhm. Kementerian Pendidikan. Akhirnya kita mencoba nih membuat proposal di Mhm. mana, podcast itu ada di dalamnya, gitu. Nah, Mita tahu nggak PKKM itu apa? Kalau setahu Heeh, saya ya PKKM itu apa ya, program program, oh ya, program kompetisi kampus Merdeka, merdeka, iya iya. betul. Jadi di mana PKKM ini, apa ya, tujuannya adalah untuk, memfasilitasi dunia pendidikan, Mhm. agar berkontribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa melalui kerjasama erat dengan DUDI, Jadi dunia usaha dan dunia industri, oh, iya gitu. dunia, Dan heeh. juga ditujukan untuk meningkatkan mutu
dan relevansi pendidikan tinggi dengan memfasilitasi aspirasi, inovasi, dan semangat sivitas akademika. Jadi kita tuh mau punya program apa sih gitu. Dan alhamdulillah prodi arsitektur sendiri lolos dari seleksi program PKKM. Jadi kebetulan tim kami itu isinya ibu-ibu dosen semua gitu ya, nggak ada lakinya. Kebetulan yang masih bisa mengerjakan kan waktu itu dosen-dosen perempuan nih. Jadi ada saya, Bu Dina, Bu Dahni, Bu Septi, Bu Aini. Nah, mungkin Pak Jati juga ya, ada Pak Jati waktu itu. Kebetulan ya ada Pak Jati. Jadi kita tuh selalu lembur nih, ceritanya tuh lembur sampai jam 4 subuh, jam 5 gitu ya. Dan ada cerita lucu juga tuh di baliknya waktu bikin proposal. Jadi kita tuh sudah lagi ngetik-ngetik nih, jadi pakai apa ya, Google Spreadsheet itu atau apa Word ya. Jadi kita tuh kerjain online waktu itu ceritanya. Udah kita bener-benerin nih anggaran dan lain sebagainya, tiba-tiba itu kursor tuh gerak sendiri, kan gitu kan. Ini siapa yang gerakin gitu kan. Ini jatuhnya horor atau gimana? Iya, awalnya tuh horor, kita semua tuh kayak kenapa nih kursornya bisa gerak sendiri. Bu Disti pegang nggak? Oh enggak, saya nggak pegang keyboard Bu. Bu Dani juga nggak pegang. Kita udah jam 3:30 udah ngantuk banget ya. Ternyata ujungnya Bu Septi ngechat di Zoom, saya Bu yang ngetik. Ya ampun, itu sudah kayak loh jangan diganti lagi gitu. Soalnya proposal sudah beres, ternyata ada yang ngetik lagi nih gitu kan. Jadi kayak kenapa nih? Ada yang rusak ya kayak gitu. Jadi itu cerita lucunya sih gitu. Dan kita semua lolos dan berangkat VK waktu itu persiapan seleksi lagi di Jakarta gitu. Jadi waktu di seleksi dan alhamdulillah di ACC dan lolos gitu. Jadi akhirnya terbentuklah sebuah studio podcast ini. Sebenarnya lebih ke lab akustik ya. Kita kalau di prodi kita bilangnya ini adalah lab akustik. Seperti itu. Oke, berarti tadi kan Ibu sempat singgung soal bikin proposal gitu. Ini untuk pendanaan bikin studio ini dari mana gitu? Ya, jadi pastinya ada 2 pendanaan nih ya gitu. Jadi yang pertama nih, jadi kami sebagai tim waktu itu tim PKKM dan mungkin kalian juga sebagai mahasiswa harus berterima kasih nih sama kaprodi kita yaitu Bu Erna. Bu Erna yang waktu itu membantu kami untuk pengajuan dana ke universitas agar dibuatkan sebuah lab akustik gitu. Jadi disediakan ruangan di sini ceritanya. Jadi setelah dapat dana dari universitas dan alhamdulillah universitas juga mau bantu, baik banget gitu ya. Jadi kita dapat dana di ACC nih pengajuan dananya, kita bikin lab akustik. Akhirnya dihias-hias nih jadi lab podcast gitu. Nah, untuk peralatan-peralatan sendiri dananya kita dapatkan dari dana PKKM. Itu jadi di dana PKKM sendiri itu nggak boleh untuk pembuatan lab podcast itu nggak boleh. Nah, yang didanai dari PKKM itu hanya peralatan kamera, terus mic, terus dan sebagainya, perintilan-perintilannya gitu. Tapi kalau untuk penyediaan ruang podcastnya dibantu oleh universitas. Jadi kalau tidak ada ACC dari Bukaprodi, ACC dari universitas gitu, lab podcast ini tidak akan terbentuk gitu. Jadi kita harus berterima kasih banget ya sama benar tersebut gitu. Kesulitan mencari member aja ya. Ya benar, member itu terutama ya, karena membernya itu apa? Mahasiswa Iya, kan? mahasiswa, ya. Dari mahasiswa sendiri, mungkin mereka mikirnya gimana sih Mit? Waktu itu kamu mau magang di podcast ini gimana ceritanya? Coba saya balik tanya nih. Karena saya sendiri sebagai dosen pembimbing lapangannya mencari mahasiswa yang mau, padahal cuma butuh 3 loh. Waktu itu 3 apa 6 ya, saya lupa, 3 atau 6. Itu nggak ada yang daftar gitu ya waktu itu. Nah, kenapa nih sekarang kok termotivasi untuk daftar? Awalnya itu kan iya tiga mahasiswa kan. Iya, 3. Aku itu agak ragu mau ngirim karena kalau yang dicari cuma 3 mahasiswa gitu loh. Takutnya nggak dapet gitu, malah sayang kebuang gitu kesempatannya. Terus kalau aku itu emang pengen sih gitu, emang tertarik di dunia bilangnya media production kayak gini gitu loh, buat kayak buat video dan lain-lain gitu. Emang jadi pengen jadi YouTuber kali ya? Pengen jadi YouTuber kayak. Atau mungkin nggak jadi YouTuber? Belum. Ya, gitu. Jadi kendalanya yang pasti mahasiswa juga. Mahasiswa itu saya harus beberapa kali merayu ya mahasiswa untuk mau nggak nih di magang di sini gitu. Kamu mungkin ekspektasinya nggak gede ya, mungkin dipikir paling
ini syutingnya juga di ruang kelas kayak Iya gitu benar kan, benar benar. syutingnya di ruang kelas Eee, atau di ruang mana gitu atau di heeh, lapangan terbuka gitu. iya. Nah coba kalau begitu Aku tahu ngeliat podcastnya kayak gini tuh gimana? ini boleh diceritain, ini lucu banget. Aku tuh bener ekspektasiku tuh di ruangan putih gitu Heeh loh, heeh, kayak di dalam kelas gitu loh. Terus, pas diajak kan sama Bu Adisti, mhm, untuk pertemuan pertama dengan grup Makna gitu iya, kan. Pas kita masuk kok, ini perasaan ruangan putih biasa gitu heeh loh. heeh. Jadi kayak, "Ah, ya udahlah santai." Nah pas masuk ke ruangan ini langsung, "Bang, beban di sini Oh, semua, Bang, ini serius banget nih iya podcast," iya, gitu loh. Kayak ngelihatnya, "Ih, ruangannya bagus banget," gitu. heeh Jadi heeh, kita juga jadi kayak gimana, ih kayak deg-degan banget gitu loh mau buat podcast ini iya. gitu loh. Jadi, langsung kayak serius banget gitu ya? Iya kayak serius Mhm, jadi banget nggak nih, main-main, ternyata heeh, emang harus, serius karena ini kan kita mendapatkan juga, dengan apa ya, kerja keras banget iya gitu, bener bener, heeh, dari para ibu-ibu dosen juga, dari tim heeh, dosen, dari dosen-dosen PSA sendiri. PSA itu mmm, prodi, program studi arsitektur ya, oh iya, PSA. Nah, itu heeh, dosen-dosen yang lain kan juga ini. Jadi, harus serius dong gitu, kalau nggak serius, mhm, buat apa iya gitu percuma kan. ya. Heeh, bener. Ya berarti ini tujuannya, makna apa sih sebenarnya Brick Studio Iya, break, ini ya, heeh, lab lab podcast ini untuk iya. apa tujuannya ke depannya tuh? Eee, Mungkin gini ya, jadi Mhm, kayak, mungkin dari strategi PSL sendiri waktu itu kan visi misinya dia, mhm, ingin mendapatkan apa ya, lulusan, arsitek apa, lulusan, sarjana yang mmm, dia itu berbeda dengan, jurusan arsitektur yang lain di tempat heeh, lain iya, gitu. Jadi ada waktu itu ada 2 apa, tema besar yang kita angkat di proposal. Jadi yang mmm, pertama itu adalah pengembangan kompetensi lulusan berbasis digitalpreneurship dan yang mhm, kedua, pengembangan kompetensi lulusan berbasis greenpreneurship gitu. Nah, mhm, kebetulan kita ini kan temanya digital ya, iya, berarti kan digitalpreneurship. Nah, itu apa sih sebenarnya digitalpreneurship itu? Jadi, di sini mahasiswa itu, apa ya, dipancinglah jiwa entrepreneur-nya mmm, kayak gitu. Jadi nggak cuman, dia tuh basic-nya di arsitektur aja. Arsitektur tuh mhm, nggak melulu gambar gitu, nggak mhm, melulu, apa namanya, kerja di lapangan atau sebagainya. Tapi banyak, lapangan pekerjaan yang itu bisa berhubungan dengan dunia arsitektur mmm, gitu. Jadi oh, contohnya mungkin, Mita kepingin lulus dari sini, kepingin jadi kritikus, arsitek gitu ya. ah, Jadi menilai, mungkin, membahas sebuah bangunan, terus di apa tuh namanya, kita jelaskan nih bangunan mhm, seperti mhm, apa. Nah, yang kedua mungkin mahasiswa di sini juga, harus belajar gitu untuk, apa namanya, bekerja di dunia nyata gitu. Jadi oh, gimana sih, arsitektur di dunia nyata itu seperti apa. mhm, Nah, kenapa kok namanya, klinik, waktu itu kan kita nyebutnya klinik digital arsipreneurship gitu. mhm, Karena ya itu tadi, misalnya nih Mita punya isu tentang rumah yang horor gitu ya. nah, Kenapa? iya, Gimana caranya rumah itu nggak kelihatan horor. Nah, mhm, kayak gitu. Jadi kan mmm, arsitek, Mita sebagai, kritikus? kritikus bukan, sebenarnya bukan Ah, kritikus, belum lulus ya, oh ya masih maksudnya masih masih kuliah kan. oh Nah, iya, mungkin Mita, bisa, bilang apa ya, mengulik tentang rumah horor itu kayak mhm, gimana. Jadi rumah horor itu begini-begini. Nah, biar nggak horor gimana nih? Nah, mungkin mhm, dari semennya biar mungkin nggak ada retak iya, rambut atau desainnya lebih mungkin cantik, mungkin lebih eye catching atau gimana. Nah, kita mmm, bisa jelasin nih di podcast. oh, Nah, podcast ini kan gunanya dilihat masyarakat umum. Nah, mhm, coba kalau masyarakat umum yang lihat, berarti dia dapat ilmu nggak dari Mita? dapat dong pasti, Dapat kan. heeh, Nah, terus nanti kita angkat judul, "Gimana rumah nggak bocor, nggak gampang mhm, bocor, nggak gampang catnya tuh mengelupas." Nah, itu kan, mhm, masyarakat umum pasti melihat, nah gimana sih, tips and tricksnya. Nah, heeh, itu salah satunya, tujuan, dibuatnya podcast ini. Nah, mhm, selain itu, apa ya, mahasiswa juga bisa, apa ya, terbantu dengan inovasi-inovasi pembelajaran mhm, dari dosen-dosen yang berkualitas nih. Di mhm, PSA itu kan banyak dosen-dosen berkualitas, dosen-dosennya pintar-pintar gitu ya, mhm, banyak menemukan inovasi-inovasi. Dari situ nanti dosen difasilitasi di sini untuk membuat sebuah materi modul mhm, pembelajaran, video pembelajaran yang nantinya bisa dilihat mahasiswa berulang-ulang kayak gitu. Jadi buat mmm, belajar, mau tiduran nonton ini YouTube-nya mmm, siapa nih gitu, caranya gimana. Terus ada mungkin dari tenda tiupnya Pak Heri waktu itu kan udah dijelasin kan. Nah, mhm, kayak gitu atau yang lain sebagainya. Jadi, dosen-dosen juga bisa, apa ya, me-improve, apa namanya, ininya di sini, gitu heeh, gitu. Jadi itulah,
tujuan utamanya adanya podcast dan Oh. alhamdulillah ini terwujud gitu. Ya untuk lab podcast ini sendiri itu mitranya siapa sih, Bu? Mitra yang kita pilih kebetulan itu ada namanya Magna Studio. Nah, kebetulan waktu itu kan saya cari-cari nih, gitu. Kira-kira mana sih yang cocok dia bisa menghandle dunia pendidikan gitu. Jadi nggak yang cuman pegang buat studio production aja, tapi dia juga mau bergerak di bidang pendidikan. Nah, akhirnya saya menemukan Magna Studio itu tadi gitu. Kalau misalnya untuk menjelaskan Magna Studio itu apa, dia adalah perusahaan penyedia jasa multimedia dan produsen learning management system yang berguna dalam membantu kurikulum pendidikan pada saat ini. Jadi dia tuh kebetulan mengikuti perkembangan pendidikan, jadi MBKM mereka paham itu gitu. Jadi ya udah nggak perlu susah-susah gitu kan, dan cocok akhirnya. Oke deh gitu, kita kerjasama sama Magna Studio seperti itu. Nah, kira-kira Mita sendiri selama belajar nih sama Magna Studio gitu, udah dapat ilmu apa aja nih? Aku lebih banyak ini ya, kita diajarin audio juga kan, gimana setting audio, gimana kamera, terus kita jadi talent nih juga diajarin gimana blockingnya gitu kan. Kalau misalnya kita nutupin kamera itu kan ngeblocking kan namanya. Terus banyak sih yang diajarin juga tentang sosial media juga diajarin gitu. Misalnya upload di sini tuh menarik viewersnya itu kayak gimana, kayak gitu-gitu sih. Bener-bener ngebantu gitu. Oke, berarti ini ya, mungkin teman-teman yang magang di sini juga bisa, termasuk Mita, bisa promosikan gitu kan. Karena butuhnya promosi prodi arsitektur kita ini, kita tuh kan saingannya nggak cuma sama prodi arsitektur di kampus lain ya. Kita tahu sendiri di Malang itu kampus yang ada arsitekturnya itu juga ada beberapa kampus gitu ya. Nah, termasuk kita. Nah, kita harus punya nih apa yang menonjolkan prodi arsitektur Unmer itu bisa lebih baik di antara kampus-kampus yang lain. Iya. Gitu. Berarti nanti siapa tahu arsitektur Unmer ini bisa dikenal kayak arsitektur Unmer tuh yang mana? Oh, itu yang punya studio podcast Nah, kayak gitu, gitu. benar-benar. Iya, benar. Ya kan apalagi kalian punggawa pertama nih, ya kan? Gitu, Pelopor anak-anak kan. pelopor kan, Iya. pelopor pertama mahasiswa yang beruntung sih ya, menurut saya tuh beruntung banget kalian bisa dapat ilmu ini gitu. Di samping yang lain-lainnya nggak dapat kan gitu. Nah, kalian yang bisa di sini yang nantinya akan mengembangkan podcast ini mau kemana sih gitu, mau diubah kemana. Nah, kebetulan katanya saya dengar nih ya, Brick Studio ini punya 4 channel ya? Iya, punya 4 channel. Apa aja nih 4 channelnya? Channelnya itu kan ini Brick Studio ini lebih santai gitu loh. Channelnya buat main-main, buat seru-seruan gitu. Nah, di sana itu nanti ada juga channel suara itu untuk ngebahas tentang arsitek-arsitek juga gitu loh. Wawancara sama arsitek-arsitek yang sudah jadi arsitek gitu. Oh gitu, jadi praktisi gitu kali Praktisi ya. ya benar. Gimana pengalaman dia, penelitian dan lain-lain. Terus nanti juga ada channel untuk pengajar, untuk dosen-dosen kayak ruang guru gitu, Bu. Oh, oke, Ya kayak kayak ruang gitu. guru. Sama konsultan fresh graduate gitu. Jadi untuk teman-teman yang baru lulus itu nanti bakal ada channelnya sendiri. Oke, berarti keren banget sih menurut saya karena mahasiswa yang masih baru lulus, baru wisuda yang bingung nih mau kemana nih. Nah, bisa jadi mereka punya ide untuk membuat CV sendiri gitu kali ya, membuat usaha sendiri bareng teman-teman yang nanti kalian promoin gitu ceritanya. Iya gitu sih. Iya, ya. Ini kan kita juga udah jalan 1 bulan, Bu, yang Brick Studio ini. Ini tanggapan dari lingkungan itu kayak dosen-dosen itu gimana gitu? Kalau dari dosen-dosen sih yang pasti ya itu mendukung banget gitu karena welcome banget sama podcast di sini gitu karena baru ini kan kita ada mungkin ya yang di Kota Malang mungkin baru kita ya, saya nggak tahu nih kalau yang di kota-kota lain gitu. Tapi kalau di Kota Malang prodi arsitektur yang dapat ada pendanaan dari PKKM. Selain di sini ada kampus negeri juga di Malang. Nah, kebetulan di kampus swasta kita bikin lab podcast. Ya mungkin dari prodi arsitektur Unmer aja sih ya yang di Malang gitu yang punya podcast nih yang udah sekeren ini ya nggak? Keren nggak nih? Keren sih kalau menurut aku ya. Ya kayak gitu. Jadi lebih ini aja sih lebih kalian mungkin kalian kan mahasiswa yang
Gen apa nih, Gen Gen Z. Z, Gen ya Z benar ya. Gen Z. Gen Z yang mungkin pemikirannya lebih luas. Terus apalagi dosen-dosen kita di prodi arsitektur, maksud saya nih, itu juga udah banyak ketinggalan zamannya gitu. Walaupun saya milenial nih ya kelahirannya, cuman lebih terbuka kalian gitu. Jadi saya yakin di tangan mahasiswa-mahasiswa itu lab podcast atau lab Brick Studio ya, itu bisa maju gitu dan bisa jadi tempat apa ya, ajang promosi nih prodi arsitektur Universitas Merdeka Malang gitu. Jadi ini didukung banget ya sama dosen-dosen Ya juga. pastilah dukung lah. Ya semoga deh kita bisa membantu promosiin ini juga ya, apa namanya, arsitek Unmer juga Ya gitu. betul. Nah, semoga juga channelnya makin gede gitu, makanya kalian jangan lupa subscribe ya guys ya. Oke, dari tadi pembahasan kita menarik banget ya Bu ya. Ya. Semoga nanti ke depannya Brick Studio ini semakin berkembang, semakin dilihat lah sama orang-orang. Oh ya BTW Bu, silakan minum. Dari tadi kita banyak ngomong tapi Belum nggak minum ya? minum-minum nih, saya Iya, sampai dari seret tadi nih. kayak nggak ditawar-tawarin nih Iya kapan nih. miminya gitu. Tapi berkurang nih ya. Bocor nggak sih ya? Iya bocor ini. Ya semoga bisa lebih terkenal lah arsitek Unmer Ya ini ya. amin. Mm-mm. Jadi terkenalnya tuh nggak cuma di Indonesia aja ya, Iya. tapi di luar negeri kan kemarin ada siapa, Dara dan siapa, Oh, si Dahlia. Dahlia, iya Itu kan sampai benar. ke Jepang. Berarti kan Heeh. sebenarnya di Kanazawa Unmer tuh sudah Iya, terkenal gitu sebenarnya kan. kampus kita ini udah apa ya bilangnya, bagus banget cuman kurang kurang menunjukkan gigi gitu. Iya gitu ya. Iya Berarti benar. harus nunjukin gigi ya. Iya makanya harus ini membantu Brick Studio nih. Iya benar benar benar. Oke, untuk Ibu Adisti, ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman kita mahasiswa-mahasiswi arsitektur sekarang nih, gitu, Oke. yang sedang menonton? Jadi gini, pesan saya sih cuman nggak banyak ya. Jadi mahasiswa-mahasiswi prodi arsitektur Unmer gitu, saya apa ya, saya notice nih atau saya sarankan nih ya kalian like, comment, share, follow apapun itu yang beraromakan Brick Studio gitu ya. Karena kalau bukan kalian siapa lagi nih yang bisa bikin Brick Studio ini booming gitu. Jadi dan di Brick Studio ini juga bisa menginspirasi gitu loh gitu. Tahu nggak yang namanya yang punya apa ya, CV Urban Art, pernah dengar nggak Urban? Oh, aduh lupa Chandra ini Setiana. Chandra Setiana. Nah, itu tahu nggak dia siapa Chandra Setiana? Aku sih taunya ya kenal dia itu karena dia apa ya, jadi arsitek rumahnya ini Atta Halilintar nggak sih kalau nggak Ya benar, salah? artis-artis ya kan, ada Iya. Dr. Tompi, ada Ashanti juga waktu itu. Nah, ternyata dia itu alumnus arsitektur Unmer Oh, Malang iya. gitu. Jadi lulusan-lulusan arsitektur Unmer Malang ini dia nggak apa ya, nggak main-main gitu loh. Jadi mereka banyak yang jadi orang sukses. Jadi saya mau mahasiswa-mahasiswa arsitektur Unmer nih kalau lulus ya jadinya sukses gitu dan membawa nama baik PSA sendiri, program studi arsitektur Universitas Merdeka Malang gitu Min. Oke, jadi itu pesan-pesannya untuk teman-teman juga ya gitu. Sama kayak Bu Adisti ngomong tadi, ini juga udah panjang kita ngobrolnya. Untuk teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, terus di-share ya ke semua sosial media yang kamu punya. Kalau misalnya pengen ada narsumana lagi nih gitu atau konten apa lagi, silahkan komentar di bawah nih. Ya Bu ya. Iya betul, jadi nggak cuman saya aja nih, siapa tahu kalian kepingin mendengarkan dosen siapa nih yang atau dosen Bu Dani atau Bu Septi mungkin yang ahli dalam sains arsitektur, ada yang ahli green building, ada yang perancangan wilayah kota, Bu Aini. Nah, itu banyak banget dosen-dosen yang bisa diundang ke sini nih, gitu. Ya, Tinggal tunggu kalian komentar aja di bawah gitu ya. ya benar. Buat teman-teman juga yang punya keinginan atau tertarik sama kegiatan Brick Studio ini bisa di DM langsung ke Instagram di bawah sini nih. Untuk itu, see you guys to the next video. Bye-bye. Bye.